Oke guys, kita sudah sampai di Museum Bank Indonesia. Terus ikuti keseruannya bersama kita. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Bank Indonesia dari dahulu kala memiliki peran yang penting bagi negara kita, negara Indonesia. Dan kali ini kami bersembilan akan memberitahu kalian, para penonton, tentang mengenal Bank Indonesia. Mari ikuti keseruannya bersama kita. Dibuka oleh semboyan, yaitu nenek moyangku seorang pelaut yang menggambarkan kehidupan bangsa Nusantara dahulu yang gemar berlayar. Walau hanya dengan kapal sederhana, kapal itu bukan digerakkan oleh layar, tetapi keberanian dan semangat. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara awalnya ingin mencari negara pemilik rempah-rempah. Yang selanjutnya dengan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis serta perkembangan iptek, negara-negara Eropa mulai datang dan tinggal di Nusantara. Di sini diperhatikan tokoh-tokoh yang berlayar sampai ke Nusantara. Ada Marco Polo, Tionghoa, Sebastian de Calno, Alfonso, Charles de Ottoman, juga Sir Henry Whittington. Tokoh-tokoh tersebut datang untuk menguasai rempah-rempah Nusantara yang sangat populer dalam perdagangan bangsa Eropa tersebut. Mereka datang menggunakan kapal, mengarungi samudra untuk datang ke Nusantara dengan menggunakan teropong dan kompas pada zaman itu. Jalur laut pada akhir abad ke-15, Portugis datang ke Nusantara menggunakan jalur Afrika menuju Nusantara. Dan pada abad ke-17, Banten berkembang menjadi kota pelabuhan kosmopolitan. Bangsa Eropa kala itu masih mempercayai dewa-dewi mitologi Yunani yang bernama Dewa Hermes, yaitu dewa pelindung perdagangan. Tertera pada lukisan di Javasche Bank pada tahun 1828, dan dalam potret dirinya terdapat 3 kaca yang menunjuk 3 kota penting dalam perdagangan Pulau Jawa di kala itu, yaitu kota Surabaya, Batavia, dan Semarang. Ilustrasi aksi nyata tanda tangan perjanjian kerjasama antar para pedagang Eropa yang datang di Nusantara. Karena keserakahannya kepada kemajuan dan kejayaan, bangsa Eropa satu persatu mulai menjajah Indonesia. Bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah dan akhirnya merdeka. Bank Indonesia awalnya dibangun pada tahun 1828 sebelum merdeka. Bank Indonesia sudah berdiri, tetapi dengan nama De Javasche Bank kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 1953 baru diresmikan menjadi kantor Bank Indonesia. Di sini kalian dapat melihat kronologi dalam sejarah Bank Indonesia. Setelah akhirnya resmi menjadi Bank Indonesia juga pasti memiliki tantangan pada masa itu, yaitu ada krisis moneter yang terjadi di Orde Baru yang melemahkan Bank Indonesia dan negara, diantaranya melemahnya alat tukar rupiah, kemudian menyebabkan keruntuhan banyak bank akibat faktor internal dan lemahnya sistem perbankan dan tingginya utang negara di kala itu. Kemudian juga ada kebangkrutan massal, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, serta perombakan besar dalam sistem keuangan nasional. Walaupun terdapat banyak tantangan, Bank Indonesia bangkit dari krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 dengan melepas nilai tukar uang rupiah dan membiarkannya berfluktuasi.
Kemudian, Bank Indonesia bekerjasama dengan IMF untuk memulihkan keadaan ekonomi, serta melakukan restrukturasi perbankan dan menetapkan target inflasi. Pada tahun 1999, Bank Indonesia menjadi lembaga independen, dan BI terus berupaya untuk menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa itu. Selanjutnya, kalian tahu nggak nih apa itu uang ori dan orida? Bagi kalian yang belum mengetahui, uang Republik Indonesia atau ori adalah mata uang pertama Republik Indonesia yang diterbitkan pada 1945 setelah kemerdekaan sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Koleksi uang kertas lama yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia dikelompokkan berdasarkan wilayah berdenarnya yang sesuai dengan kode di peta yang beredar di wilayah Sumatera. Nah, segitu aja keseruan dari kami mengelilingi Bank Indonesia. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa.